Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan video saya sebelumnya tentang mana yang harus kita pilih ya ketika awal kali kita belajar bahasa Arab. Apakah kita belajar percakapan dulu atau kita belajar kaidah nahwu dan shorof? Ya sudah saya sampaikan. Ya saran saya pilih sesuai dengan target yang ingin kita capai ya dalam belajar bahasa Arab. Kalau kita pengennya bisa bercakap-cakap ya karena akan kita pakai untuk misalnya keluar negeri ke negara Arab ya, maka ya kita belajar percakapan. Tapi kalau misalnya target kita untuk bisa memahami bacaan sholat, doa, zikir, ya tilawah Quran, maka saran saya ya belajar kaidah nahwu dan shorof. Ya, ini hanya sifatnya saran. Tapi ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan ya. Apapun pilihan antum, apapun pilihan antum, saran saya ya di awal sebelum antum belajar percakapan atau sebelum antum menekuni kaidah nahwu shorof secara lengkap ya, mengkaji kitab nahwu shorof secara lengkap, saran saya ya di awal antum pelajari dulu kaidah atau cara menyusun kalimat sederhana dalam bahasa Arab. Ya, kenapa? Karena ini akan memudahkan kita dalam proses belajar percakapan atau belajar kaidah. Ya, karena dalam percakapan kan ya yang kita gunakan adalah kalimat, ya kan? Kalimat pertanyaan, kalimat jawaban, ya itu yang akan kita pakai dalam percakapan. Kalau kita sudah bisa menyusun kalimat itu, insya Allah nanti ya kita belajar percakapan akan jauh lebih mudah dibandingkan kita sama sekali ya nol pengetahuan kita tentang cara menyusun kalimat bahasa Arab. Ya, jadi pelajari dulu ya cara menyusun kalimat sederhana dalam bahasa Arab. Dan ini juga memudahkan kita saat nanti belajar ya mulai menekuni kaidah nahwu dan shorof. Kalau kaidah dasarnya udah kepegang ya, karena kan tujuan belajar nahwu shorof itu juga nanti ujung-ujungnya bisa menyusun kalimat ya. Nah, kalau di awal ya kita sudah paham kaidah dasarnya gitu, kaidah dasarnya dalam pembentukan kalimat, insya Allah nanti ketika kita mulai lebih rinci ya membahas kaidah nahwu dan juga shorofnya, insya Allah itu akan lebih mudah dalam proses pemahamannya. Ya, oleh karena itulah makanya saya tertarik untuk menyusun buku ini ya, buku belajar menyusun kalimat dan cerita pendek sederhana dalam bahasa Arab ya, karena ya hal ini ya penting ya atau dibutuhkan bagi mereka yang ingin belajar percakapan atau ingin belajar nahwu shorof untuk tujuan misalnya bisa baca kitab gundul atau bisa menyusun menulis risalah dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya pengetahuan dasar tentang cara menyusun kalimat ya, insya Allah kedepannya akan jauh lebih mudah. Dan buku ini ya ini gratis ya, e-booknya gratis ya. Kalau buku cetaknya ya beli. E-booknya gratis ya, e-booknya gratis, sudah saya berikan gratis, bisa di download di channel Telegram ya, linknya ada di bagian deskripsi. Dan tidak cuma e-book ya, saya sudah berikan penjelasan lewat audio ya, ada rekamannya ya, lengkap dari awal sampai akhir. Jadi silakan antum pelajari itu sampai paham. Nah, setelah paham baru silakan antum ya mau belajar percakapan, mau belajar kaidah, silakan. Mau pakai kitab apapun silakan, mau belajar sama siapapun silakan. Tapi ya saran saya pelajari dulu ini cara menyusun kalimat, dan insya Allah nggak perlu waktu yang terlalu lama ya. Kalau kita mau meluangkan waktu 1 jam 2 jam sehari belajar, mungkin ya seminggu 2 minggu insya Allah bisa ya, atau paling enggak ya mungkin sebulan gitu. Tapi insya Allah bisa kalau yang terutama yang mungkin masih muda-muda, mungkin yang daya hafalnya masih kuat gitu kan, masih fresh gitu otaknya, insya Allah ya nggak perlu waktu yang terlalu lama untuk bisa memahami buku ini. Jadi kesimpulannya ya, sebelum ya antum belajar percakapan, fokus belajar percakapan bahasa Arab atau fokus belajar kaidah nahwu dan shorof, pelajari dulu ya, saran saya pelajari dulu cara menyusun kalimat sederhana dalam bahasa Arab ya. Barangkali ini ya yang bisa saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.